Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Faradila Putri, selaku perwakilan dari kelompok 8 kelas 3D mata kuliah. Kelompok kami terdiri dari 3 orang anggota, yaitu ada saya sendiri atau Syifa Faradila Putri dengan NIM 19107138082, ada Verina Nabila Fajar dengan NIM 19107138085, dan ada Maulida Syakila Jasmine dengan NIM 19107138098. Subpokok yang kami akan bahas yaitu yang pertama ada input, proses, output SIK TB Paru, yang kedua ada aplikasi SIK dalam program TB Paru, yang ketiga ada pengembangan SIK TB di Indonesia, serta yang terakhir ada pengembangan SIK di negara lain. Yang pertama yaitu kita memasuki subbab tentang input, proses, dan output SIK program TB Paru. Sistem informasi program pengendalian TB merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan nasional. Adapun informasi kesehatan untuk program pengendalian TB merupakan informasi dan pengetahuan yang memandu dalam melakukan penentuan strategi, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program TB. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 22, dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan TB, diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi yang diperoleh melalui kegiatan surveillance TB dan hasil pencatatan dan pelaporan. Adapun surveillance TB merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh data epidemiologi yang diperlukan dalam sistem informasi penanggulangan TB. Nah, surveillance TB ini terbagi menjadi dua, ada surveillance berbasis indikator, serta surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis indikator juga terbagi menjadi dua, ada pencatatan dan pelaporan TB sensitif obat, serta pencatatan dan pelaporan TB resisten obat. Surveillance berbasis kejadian juga terbagi menjadi dua, ada surveillance berbasis kejadian khusus, serta surveillance berbasis kejadian luar biasa. Berikut adalah formulir yang harus diisi untuk pencatatan di fasilitas kesehatan terkait TB sensitif obat. Selanjutnya ada formulir pencatatan dan pelaporan di kabupaten atau kota terkait TB sensitif obat. Selanjutnya ada formulir pelaporan di provinsi terkait TB sensitif obat. Nah, selanjutnya ini merupakan formulir yang harus diisi terkait TB resisten obat. Itu yang pertama ada di pencatatan di fasilitas kesehatan satelit, yang kedua ada di pencatatan dan pelaporan di fasilitas kesehatan MTP-TRO. Ada pencatatan dan pelaporan di fasilitas kesehatan rujukan TB resisten obat, ada pelaporan di laboratorium rujukan TB MDR, ada pelaporan di tingkat kabupaten atau kota, serta pelaporan di provinsi. Nah, adapun surveillance berbasis kejadian, yang pertama ada surveillance berbasis kejadian khusus yang dilakukan melalui kegiatan survei baik secara periodik maupun sentinel dengan tujuan untuk mendapatkan data yang tidak diperoleh dari kegiatan pengumpulan data rutin. Nah, biasanya itu dilakukan secara cross-sectional. Nah, hasilnya itu dapat digunakan untuk mengkalibrasi hasil surveillance berdasarkan data rutin. Contohnya itu seperti survei prevalensi TB nasional dan juga survei sentinel TB di antara ODHA. Selanjutnya, surveillance berbasis kejadian luar biasa itu meliputi surveillance untuk kasus-kasus TB lintas negara, terutama bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang akan kembali ke Indonesia. Biasanya itu dilakukan pada warga negara yang akan melaksanakan haji ataupun pada warga negara yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri. Nah, berikut ada indikator keberhasilan program TB pada tiap tingkat administrasi
untuk mempermudah analisis data. Ada 6 indikator utama dan ada 8 indikator operasional. Selanjutnya ada sistem informasi program pengendalian TB ini. Jadi dari surveillance TB baik yang rutin ataupun non-rutin mengumpulkan data, lalu data tersebut diolah. Setelah diolah, monitoring programnya itu berdasarkan indikator-indikator yang tadi. Kemudian data yang sudah diolah bisa penyajian datanya itu untuk estimasi, bisa untuk diestimasi dan diproyeksikan untuk pemecahan masalah serta tindak lanjut perencanaan terkait pengendalian TB. Nah, selanjutnya ada Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Pasal 23 menyatakan bahwa setiap fasilitas kesehatan wajib melaporkan kejadian penyakit TB setiap 3 bulan sekali. Yang pertama itu klinik dan dokter praktik perorangan menyampaikan kejadian TB kepada puskesmas setempat. Lalu puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan melaporkan jumlah pasien TB kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, di Dinas Kabupaten atau Kota ini mereka mengkalibrasi data yang diterima dan menganalisis untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan. Lalu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di Dinas Kesehatan Provinsi ini juga dilakukan kalibrasi data dan analisis data untuk penetapan keputusan dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya dari Dinas Kesehatan Provinsi itu dikirim lagi datanya ke Kementerian Kesehatan RI di bagian Direktur Jenderal Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selanjutnya saya Karina Nabila akan membahas mengenai aplikasi informasi kesehatan dalam program tuberkulosis paru. Nah, penanggulangan tuberkulosis paru ini diatur menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 67 tahun 2006 pada pasal 23. Pelaporan pasien tuberkulosis dari fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang disampaikan setiap 3 bulan sekali. Petugas di rumah sakit melaporkan yang telah diisikan ke dalam SITT secara rutin. Selanjutnya itu Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi pelaporan yang disampaikan oleh Kesehatan Kabupaten atau Kota dan melakukan analisis untuk pengambilan rencana tindak lanjutnya serta melaporkan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini setiap 3 bulannya. Nah, kegunaan dari sistem informasi tuberkulosis terpadu ini atau yang disebut SITT meningkatkan produktivitas kerja petugas di Dinas Kesehatan karena waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan menjadi lebih singkat dengan menggunakan SITT. Selanjutnya itu mempermudah petugas untuk merekam data-data pasien yang terkena tuberkulosis. Selanjutnya itu mempermudah pencarian data pasien tuberkulosis di rumah sakit. Selanjutnya juga ini menertibkan kegiatan pencatatan dan pelaporan tuberkulosis. Yang selanjutnya kita akan membahas terkait pengembangan SIKTB di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1969 ada program pengendalian TB nasional. Sejak awal abad ke-20 dimulai dengan berdirinya fasilitas diagnostik dan sanitarium di kota-kota besar. Dengan dukungan dari pemerintah Belanda, diagnosis TB dilakukan dengan pemeriksaan ronsen serta penanganan TB melalui hospitalisasi. Pada tahun 1969, program pengendalian TB nasional yang berpedoman pada penata laksanaan TB secara baku dimulai di Indonesia. Selanjutnya, pada periode 1972 sampai 1995, penanganan TB tidak lagi berbasis hospitalisasi, akan tetapi melalui diagnosis dan pelayanan TB di fasilitas kesehatan primer, yaitu di puskesmas. Yang kedua, pada tahun 1995 ada Directly Observed Treatment Short Course atau DOTS. Istilah ini atau yang lebih dikenal dengan DOTS diartikan sebagai pengawasan langsung menelan obat jangka pendek setiap hari oleh pengawas penelan obat.
DOTS bertujuan untuk mencapai angka kesembuhan yang tinggi, mencegah putus berobat, mengatasi efek samping obat jika timbul, dan mencegah resistensi. Strategi DOTS direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 1995 untuk penanggulangan penyakit TB yang dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat secara bertahap. Pada tahun 2000, strategi DOTS dilaksanakan secara nasional di seluruh unit pelaksana kesehatan, terutama pada pusat kesehatan masyarakat yang diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan dasar. DOTS memiliki beberapa strategi, yaitu komitmen politis, penemuan kasus secara pasif melalui mikroskopis, pengobatan standar dengan penanduan jangka pendek, sistem pengelolaan ketersediaan OAT, dan sistem monitoring dan evaluasi pasien serta program. Melalui strategi-strategi tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit TB. Yang ketiga, ada pencatatan dan pelaporan TB atau P2TB pada tahun 2006. Nah, salah satu contoh program P2TB ini ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006 sampai 2007. Nah, P2TB ini memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama, meningkatkan upaya penemuan penderita di rumah sakit, meningkatkan peran PKD dalam penemuan tersangka penderita, meningkatkan upaya penemuan penderita melalui pesantren, meningkatkan penemuan penderita di tempat kerja, meningkatkan peran lapas akan penemuan penderita, meningkatkan peran serta PKK, Muhammadiyah, Aisyah, Fatayat atau NU, meningkatkan petugas PTO dan pengelola program TBC. Pelaksana program P2TB terdiri dari Kepala Divisi P3M yang baru menjabat sekitar 1 tahun sebagai penanggung jawab program dan dibantu dengan 4 orang staf operasional berpendidikan sarjana kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan program P2TB di tingkat pusat. Pendanaan untuk program P2TB ini berasal dari anggaran belanja pembangunan daerah atau APBD Provinsi Jawa Tengah serta dana dekonsentrasi atau anggaran belanja pembangunan nasional atau APBN. Yang keempat, ada Sistem Informasi TB Terpadu atau SITT pada tahun 2014. Sistem Informasi TB Terpadu adalah sistem pencatatan pelaporan TB secara elektronik yang berbasis web dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan secara nasional. Pencatatan dan pelaporan TB dengan menggunakan SITT dilakukan secara berjenjang, yakni mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, hingga Kementerian Kesehatan. SITT memiliki beberapa manfaat untuk petugas di Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu menertibkan kegiatan pencatatan dan pelaporan TB, mempersingkat waktu petugas di Dinas Kesehatan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, pencapaian target seperti jumlah penemuan kasus TB, jumlah pasien TB yang diobati, jumlah pasien TB yang dirujuk, dan lain sebagainya. Dapat dilihat dengan menggunakan tampilan diagram yang berada di aplikasi SITT versi terbaru. Dan sebelum adanya SITT, petugas memerlukan waktu sekitar 2 hari untuk menggabungkan dan merekap data dari kabupaten kota. Saat ini, petugas hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir kita akan bahas terkait pengembangan SIKTB di negara lain. Salah satu contohnya itu ada di Filipina, terdapat sistem informasi kesehatan TB yaitu Integrated TB Information System atau ITIS. ITIS ini adalah tempat penyimpanan data pasien yang rentan terhadap obat dan kasus TB yang resisten terhadap obat. Dokumen ini juga berisi data tentang dugaan pasien TB yang resisten terhadap obat yang di-screening di fasilitas pengobatan Programmatic Management of Drug Resistant TB atau PMDT. Terdapat sistem informasi yang memenuhi berbagai kebutuhan TB program, yaitu Electronic Tuberculosis Registry atau ITR, yang dilaksanakan oleh PT Pusat Epidemiologi Nasional Departemen Kesehatan tahun 2007 sampai 2011. ITR ini mengumpulkan informasi untuk tuberkulosis biasa dari formulir pendaftaran TB dan sedang dipasang atau digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Balai Besar Kantor Pembangunan Kesehatan. Yang kedua ada ETB Manager, adalah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Ilmu Manajemen Kesehatan pada tahun 2009. Dan yang terakhir ada di Electronic Field Health Service Information System.
secara rutin mengumpulkan data terkait pada semua program Department of Health termasuk National Tuberculosis Control Program dari unit kesehatan, pedesaan, dan stasiun kesehatan Barangay di negara tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.